Sebelumnya perkenalkan, saya Rizka Risma Putri dengan NIM akhir 005 dan rekan saya yaitu Sarfa Ardiansah dengan NIM akhir 17 dan rekan saya yang satunya yaitu Kiki Putri Lydia dengan NIM akhir 100. Di sini dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai elektromagnetik. Yang pertama yaitu apa itu magnet. Magnet ialah suatu objek yang memiliki suatu medan magnet. Sedangkan elektromagnet ialah magnet sementara yang terbentuk ketika arus listrik mengalir melalui kawat. Jadi elektromagnet ini terbentuk dari gulungan magnet yang menghasilkan suatu arus listrik dan menghasilkan suatu flux magnetik. Kemudian yaitu medan magnet. Medan magnet ialah ruang di sekitar benda di mana jika terdapat magnet lain dalam ruangan tersebut, maka magnet tersebut akan mengalami gaya tarik menarik atau tolak menolak. Seperti gambar di bawah ini, di mana pada gambar pertama ini magnet mengalami tolak menolak. Hal ini karena arah magnet yang sama menyebabkan magnet tolak menolak. Kemudian pada gambar kedua, magnet mengalami tarik menarik. Hal ini karena arah kutub magnet yang berbeda yang menyebabkan magnet ini mengalami tarik menarik. Saya akan menjelaskan random offset yang dimana ditemukan pada tahun 1819. Offset yang menemukan yang berbunyi jika sebuah magnet jarum yang diterapkan pada suatu hantaran yang memproduksi listrik, maka jarum akan menyimpang. Nah, di sini hukum offset sendiri menyatakan bahwa arus listrik berinduksi medan magnet. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori Biot-Savart untuk menindaklanjuti penemuan Oersted tentang induksi magnet di sekitar kawat penghantar arus listrik. Jadi di sini menjelaskan bahwa ada solenoid sama kumparan dari kawat penghantar yang dialiri oleh arus listrik. Secara matematis bisa diperoleh dari persamaan ini. B sama dengan mu0 dikali I dikali N sama per L. Jadi B ini adalah medan magnet pada pusat solenoida dengan satuan Tesla atau Weber per meter persegi. Di sini mu0 adalah permeabilitas ruang hampa sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7. Jadi permeabilitas ruang hampa ini kemampuan benda untuk menginduksi atau menghasilkan medan magnet. I adalah kuat arus yang mengaliri pada solenoida. L panjang penampang. Panjang penampang sendiri itu adalah panjang dari solenoida yang pada gambar ini. Selanjutnya untuk masih di teori Biot ini, pada tahun 1820 itu disempurnakan menjadi B sama dengan K dikali L dikali I dikali sin theta per R pangkat 2. Jadi B ini medan magnet sama dengan konstanta yang bergantung pada permeabilitas magnetik vakum. Jadi L ini panjang kawat, I ini arus, sin theta ini sudut antara elemen kawat penghantar dan garis penghubung titik pengamatan dengan elemen kawat. Jadi kalau tidak sudut itu tidak menghasilkan 90 derajat, digunakan adalah sin theta, karena kalau sin theta ini 90 derajat nanti hasilnya sama dengan 1. Terus R pangkat 2 ini adalah jarak titik pengamatan terhadap kawat. Terus untuk rumus konstanta sendiri adalah mu0 per 4pi. Mu0 sendiri tadi dijelaskan bisa memakai 4pi dikali 10 pangkat min 7. Jadi 4pi ini bisa dicoret sama dengan 10 pangkat min 7 Wb per ampere meter. Ampere dikali M. Terima kasih. Kemudian gaya Lorentz. Gaya Lorentz ialah gaya yang timbul oleh magnet ditimbulkan oleh pergerakan muatan listrik atau arus listrik yang berada pada medan magnet. Memiliki persamaan sebagai berikut, yaitu F sama dengan B dikali L dikali I dikali sin F, di mana gaya F adalah gaya Lorentz, B adalah medan magnet, L adalah panjang kawat, I adalah arus. Arah gaya Lorentz. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gaya Lorentz. Jadi apa sih itu gaya Lorentz? Jadi gaya Lorentz itu gaya yang ditimbulkan akibat adanya arus listrik pada suatu medan magnet. Jadi jika suatu memiliki konduktor yang berada dalam
medan magnet, kemudian kita lirik dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya. Ya, itulah yang disebut dengan gaya Lorentz. Nah, di sini terdapat kayak arah gaya Lorentz, kayak menentukan dari medan magnet, terus arus listrik dan gaya Lorentz-nya sendiri. Nah, jadi untuk arah gaya Lorentz itu diketahui menggunakan kaidah tangan kanan. Ya, jadi ibu jari itu menunjukkan arah alur listrik yang terus untuk 4 jari lainnya itu menunjukkan arah medan magnet, sedangkan untuk telapak tangan menunjukkan arah gaya Lorentz-nya itu sendiri. Selanjutnya adalah medan magnet. Nah, jadi untuk PPT yang untuk medan magnet ini, jadi apa sih itu medan magnet? Ya, jadi medan magnet itu adalah area yang dimana medan magnet dapat merasakan gaya tarik atau tolak ukur magnet. Jadi medan magnet adalah wilayah magnet di mana gaya magnet dapat dirasakan oleh benda lain yang memiliki sifat magnetik. Untuk yang kedua adalah kuat medan magnet, jadi atau yang bisa disebut dengan H. Kuat medan magnet adalah ukuran intensitas medan magnet di suatu titik. Jadi besarannya itu sebanding dengan jumlah lilitan kawat yang membawa arus persatuan dengan panjang L. Nah, di sini secara sistematisnya jadi dirumuskan jadi H sama dengan Fm per L sama dengan N kali I per L. Terus yang kedua adalah flux magnet. Nah, di sini flux magnet adalah jumlah total garis. Ya, jadi total gaya magnet yang melewati suatu permukaan. Flux magnet juga diartikan sebagai aliran medan magnet di mana dari kutub utara ke kutub selatan. Hukum Faraday ya. Hukum Faraday itu sendiri tertera pada PPT yang telah dikerjakan. Segala perubahan medan magnet yang ada pada kumparan akan menghasilkan GGL induksi yang sebanding dengan laju perubahan magnetik. Jadi hukum Faraday adalah hukum dasar dari elektromagnetisme yang menjelaskan bagaimana arus listrik yang menghasilkan medan magnet dan sebaliknya juga bagaimana medan magnet yang menghasilkan listrik pada sebuah konduktor. Nah, di sini induksi magnetik itu adalah gejala dari timbulnya GGL itu sendiri, di mana suatu kumparan bila terdapat perubahan flux pada konduktor pada kumparan tersebut atau bila konduktor bergerak melintasi medan magnet, sedangkan yang dimaksud dengan flux banyaknya jumlah garis yang melewati luasan suatu bidang yang tegak lurus garis gaya magnetik. Di sini saya akan menjelaskan rumus dari hukum Lenz. Jadi hukum Lenz itu sendiri adalah GGL induksi yang akan menimbulkan arus yang medan magnetnya itu berlawanan arah dengan arah laju perubahan flux. Jadi bisa dikatakan dengan rumus ini, E ini GGL atau gaya gerak listrik sama dengan min N dikali diferensial flux per dt atau dt dengan satuan volt. Jadi ini itu ini GGL, N ini jumlah lilitan, terus flux ini bisa dikatakan dengan rumus B dikali A, terus dt ini waktu. Jadi bisa dikatakan bisa diturunkan atau dipecah lagi dengan rumusnya min N dikali D flux maksimum sin omega T. Dari sini flux maksimumnya, karena menurut induksi Faraday arus I akan menimbulkan aluksi F yang sefasa dan berbentuk sinusoida menggunakan flux maksimumnya. Jadi nanti diturunkan lagi menjadi min N omega dikali flux maksimum cos omega T. Omega ini bisa diturunkan menjadi 2πf karena omega sendiri adalah rumus dari kecepatan sudut. Jadi bisa dikatakan nanti GGL maksimumnya sama dengan min N 2πf flux maksimum cos omega T dengan satuan volt.
Terima kasih.